Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Ketemu lagi dengan saya Anggra di Warto Paseban, Warnaning Carito, Panembahan Senopati Bantul. Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu layanan yang tergolong masih baru nih di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Kayaknya kemarin-kemarin udah sempat ngomongin banyak layanan ya yang ada di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, khususnya layanan baru yang memang di-launching di tahun ini 2023. Nah, salah satunya adalah layanan untuk forensik dan medico legal. Apa sih? Nah, tentu hari ini kita akan ngobrol dengan memang salah seorang dokter yang sudah spesialis di situ, dan oleh karenanya di tahun ini layanan untuk forensik dan medico legal ini sudah bisa kita buka. Sudah hadir bersama kita Dr. Riza Mahendra Kusumo SPFM. Betul ya, Dok? Betul, Mbak Anggra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Dan masih semangat ya? Harus selalu ya, semangat. Harus selalu semangat. Iya, dokter, ini ngomongin tentang layanan baru nih yang sekarang ada di rumah sakit kita. Kan untuk layanan forensik dan medico legal. Ini benar-benar fresh kita. Launching di tahun 2023 dan itu baru launching kemarin bulan Maret ya, Dok. Pas HUT RSUD Panembahan Senopati. Dok, boleh dong cerita sedikit tentang kedokteran forensik. Dan tentu apa sih itu peran utamanya di dalam dunia medis gitu. Ya. Jadi dokter spesialis forensik dan medico legal itu sebenarnya bukan spesialis yang baru ya, itu sudah lama sekali. Zaman dulu itu namanya adalah spesialis kedokteran kehakiman. Zaman dulu. Kehakiman ya? Ya, zaman dulu. Kemudian sekarang telah dirubah namanya menjadi spesialis forensik dan medico legal. Nah, spesialis forensik dan medico legal itu dia memang terutama untuk pelayanan kedokteran hukum. Oke. Ya, pelayanan kedokteran hukum. Untuk lingkupnya sendiri, dia itu penanganannya bisa untuk pasien yang masih hidup atau juga pasien yang sudah meninggal dunia atau jenazah. Oke. Gitu. Kalau untuk pelayanan yang pasien yang masih hidup itu dia untuk menangani pasien-pasien yang dia itu mengarah ke kasus ke pidana, tindak-tindak pidana. Nah, misal pasien datang, dia ingin diperiksa karena dia telah dianiaya, misal dianiaya, diperkosa, misal pelecehan seksual, kekerasan misal. Gitu ya? Ya, kekerasan atau juga kekerasan psikologis juga masuk sebenarnya. Ya, bullying seperti itu masuk. Dan untuk pelayanan kedokteran hukum ini atau disingkat Yandokum itu sebenarnya selain spesialis forensik dan medico legal, nanti dia kerjanya itu dia tim. Jadi nanti tidak hanya spesialis forensik dan medico legal saja, tapi dia juga nanti kerjanya dengan spesialis bidang lain yang dibutuhkan yang terkait. Tapi untuk leadernya untuk pembuatan visum et repertum atau laporan hasil pemeriksaan itu dari spesialis forensik dan medico legal. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau untuk yang pelayanan jenazah itu adalah untuk jenazah yang dia itu meninggalnya tidak wajar. misal dia curiga kasus pembunuhan, ya pembunuhan, bunuh diri, atau dia ditemukan sudah meninggal dunia yang tidak tahu ceritanya bagaimana tadinya, misal ditemukan di kebun atau di kos-kosan sendirian gitu misal.
Seperti itu. Jadi termasuk juga kecelakaan lalu lintas udara, laut, air. Maksud saya udara, darat dan air Iya. gitu ya. Kemudian juga misal ada bencana massal seperti itu. Yang intinya yang kematian tidak wajar. Dan itu nanti hubungannya memang sama kepolisian ya kalau untuk yang seperti itu. Ya, artinya proses untuk mengidentifikasi sehingga itu bisa diputuskan, bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu, tetap itu harus melalui kepolisian atau hanya dari kita saja bisa gitu. Jadi gini, untuk kasus-kasus yang pasien hidup, misal dia habis dipukuli atau dia habis diperkosa gitu, dia boleh datang langsung dan dianjurkan malah datang langsung dulu untuk diperiksa sebagai pasien biasa. Karena misal dia pemerkosaan, kan bukti-buktinya itu justru malah kuat kalau dia sehabis kejadian dia langsung periksa. Tapi kalau udah berapa bulan kemudian baru paling berapa hari gitulah, itu kan bukti-buktinya udah hilang ya gitu. Jadi sebaiknya dia periksa dulu, kan udah kita catat di rekam medis. Nah, baru nanti dia atau keluarganya kemudian lapor ke polisi. Nah, nanti dari polisi dia minta nanti dia membikinkan surat permintaan visum ke rumah sakit kita untuk supaya kita membuatkan visum et repertumnya atau laporan hasil pemeriksaannya. Nanti kan kalau dia sudah periksa kan kita tinggal menuangkan yang sudah kita periksa itu ke dalam visum et repertum. Tapi kalau dia nunggu lama kemudian dia baru lapor polisi, dia datang ya bukti-buktinya mungkin udah susah untuk dilacak gitu. Udah terlalu lama waktunya gitu ya, udah hilang gitu ya. Iya, bahkan ada malah saya beberapa waktu lalu menerima pasien yang dia membawa surat visum dari polisi, tapi dia udah hamil. Karena dia diperkosa, jadi kan telat seperti itu. Nah, jadi sudah ada hasilnya dulu terus baru laporan gitu. Iya, gitu. Ya karena memang susah sih. Maksud saya susah itu memang dalam kenyataan itu memang sangat jarang orang, apalagi yang korban perkosaan itu lapor dia gitu. berani langsung lapor karena dia kan ada gitu macam-macam istilahnya, ada macam-macam yang membuat dia tuh menjadi takut tadi, membuat dia takut atau dia malu ke keluarganya ngomong gitu kan. Artinya dalam hal ini tentu pendampingan secara psikologis sangat diperlukan ini ya. Sangat diperlukan gitu ya. Makanya kan ada lembaga untuk perlindungan anak juga itu toh. Salah satunya. Seperti itu. Untuk proses investigasi, kemudian kayak misalnya harus melakukan pemeriksaan begitu. Nah, ini kalau pemeriksaan seperti itu ada lab khusus gitu atau gimana? Atau kita bisa kerjasama gitu dengan luar gitu? Kalau di RSUD Panembahan Senopati kan sudah punya laboratorium ya. Ya, jadi kita memaksimalkan yang ada. Tapi kalau pemeriksaan itu membutuhkan suatu hal pemeriksaan yang di tempat kita belum bisa ya kita kirim keluar. Cuma selama ini memang belum ada yang kita kirim keluar. Karena untuk pemeriksaan seperti jejak korban perkosaan, untuk menganalisa sperma misalnya kan di sini sudah bisa. Terus jenis-jenis yang selain itu dokter, artinya yang kita bisa lakukan di sini dan yang kita nggak bisa lakukan terus kita kirim, itu bisa nggak kalau itu boleh nggak kalau itu dikasih tahu ke kita? Kalau yang belum bisa dikirim ini sebenarnya ini kasus yang bukan pidana ya. Jadi kasus perdata. Misal, jadi forensik itu juga kasus perdata juga sebenarnya. Misal dia seorang wanita dan laki-laki datang membawa seorang anak kecil. Nah, misal masih bayi, si wanita ataupun si bapak itu mungkin merasa ini bukan anak saya. Itu kan berarti butuh bukti gitu. Bukti kan, itu kan pemeriksaan DNA. Nah, kalau untuk DNA memang di sini belum bisa. Tapi kalau untuk pengambilan sampel kemudian nanti harus
dikirim ke Jakarta juga sih. Cuman tempat kita harus kerjasama dulu. Kita belum ada kerjasamanya dengan pihak yang untuk itu. Ya. Jadi nggak bisa langsung kita kirim, itu nggak bisa. Serta-merta langsung tahu-tahu kita ngirim gitu, nggak bisa banget harus, ya. Kita harus kerjasama dulu. Ini pelan-pelan ya, karena ya proses ya dok masih ya. proses ya. Ya ini masih baru banget masih ya baru, kita ya. Iya, yang betul. sekarang udah masuk di kita nih dok, yang udah ditanganin selama ini apa nih dok? Selama ini yang udah ditangani kasus pelecehan seksual itu termasuk perkosaan ya. Pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan fisik, itu aja. Kekerasan fisik karena dia dianiaya dan sebagainya. Baru 2 itu yang kasusnya lagi masih banyak. Ya. Rata-rata itu ya kasusnya yang kita terima ya dok. Kalau untuk jenazah kebetulan karena masih baru, ini masih menunggu peralatan dulu. Ya. Betul ya. Peralatan yang di belakang, di instalasinya forensiknya itu belum ada. Ya, oke. Kalau di rumah sakit kita, dok, ini dokumen atau catatan khusus gitu yang terkait dengan layanan forensik medico legal itu ada nggak yang khusus gitu maksudnya? Dokumen layanan khusus itu hasil akhirnya adalah visum et repertumnya itu. Jadi visum et repertum itu nanti bisa dijadikan sebagai surat keterangan ahli. Surat Tapi itu keterangan nanti jadi satu dengan berkas rekam yang medis. Enggak, beda. Beda ya. Beda. Visum et repertum itu sendiri dengan rekam medis beda. Oke. Dan itu memang rekam medis pun juga sama-sama dokumen rahasia, cuman dia beda. Kalau yang bisa digunakan untuk sebagai surat keterangan ahli itu visum et repertum namanya. Itu formatnya beda dengan rekam medis. Penyimpanannya untuk visum saya ini untuk yang fisiknya di bagian pelaporan. Dia ada bagian pelaporan. Yang khusus memang itu disediakan untuk itu gitu. Tempatnya jadi gitu ya. Yang buat saya. Kemudian saya kasih ke bagian pelaporan untuk mereka nanti simpan dan ngeprint, kemudian saya tanda tangani. Kemudian habis itu dinaikkan ke direktur. Kenapa perlu dinaikkan ke direktur? Karena ini kan termasuk berkas yang dikeluarkan oleh rumah sakit ya. Ada nomornya. Jadi direktur resmi harus tahu gitu ya. Resmi. Jadi kita dokter yang buat, kemudian nanti tanda tangan, kemudian tentu pihak yang terkait bagian rekam medis jelas ya. Sekarang nanti diberikan nomor surat juga oleh pegawai dan tentu itu dilaporkan ke direktur, karena direktur harus harus tahu ya, karena betul. Dokumen yang keluar itu kan. Betul sekali. Nah, dokter, kalau selama ini dari rumah sakit sendiri, kayak misalnya tadi kasus yang udah kita tangani gitu ya, kayak pemerkosaan misalnya, kekerasan fisik misalnya begitu. Kalau dari rumah sakit ada nggak pendampingan khusus atau konseling gitu secara khusus, artinya dari sisi psikologisnya gitu? Ada atau kita cari dari? Betul gini. Jadi tadi kan saya sudah cerita ya kalau untuk spesialis forensik dan medico legal itu kan termasuk ke pelayanan kedokteran hukum, Yandokum. Itu tim, apalagi yang visum hidup ya. Salah satunya itu gitu ya. Jadi kalau misal ada pasien anak-anak, misal anak-anak dia korban pelecehan, itu nanti selain ke saya, itu nanti akan saya konsulkan ke spesialis jiwa juga. Spesialis jiwa. Kemudian spesialis anak juga. Kemudian kalau dia memang benar-benar pelecehan yang ke arah pemerkosaan, nanti juga pemeriksaan dari obstetri dan kandungan, obstetri dan ginekologi, spesialis obskin. Bisa ya. Itu paling enggak 3 itu. Nah, kemudian nanti dari 3 itu pemeriksaannya apa? Nah, kemudian nanti saya tuangkan ke dalam visum. Nah, kemudian kalau untuk pendampingan dari shelter kan udah ada sendiri ya sebenarnya ya untuk anak ya kan, di seberang rumah sakit itu kan. Tapi kalau dari sini setahu saya ini dari rumah sakit sendiri itu belum menyediakan shelter khusus. Jadi tetap fasilitasnya tetap dalam rangka satu tim pemeriksaan yang dilakukan oleh SPFM ini ya, gitu ya. Kalau pemeriksaannya tim, tapi kalau untuk shelter khusus, bangunan belum shelter ada. Khusus di sini memang belum disediakan. Tapi harapannya ke depan ada ya dok? Atau memang atau cukup hanya di tim aja?
harapannya ada sih sebenarnya. terutama Harapannya ada. terutama yang kalau dia misal bener-bener datang, misal dia ada perkosa bapaknya, mungkin dia kan takut pulang ke rumah toh, Kasus nggak nih ya, atau oke. istrinya dia nih Satu suaminya. keluarga gitu ya, Nah, oke, jadi kan ada oke. pendampingan dari sini, yang dia nanti pendampingan dari sini nanti dia menghubungkan ke polisi misalnya. Nah, seperti itu. Ya, Daripada nanti dia jalan sendiri, tahu-tahu dicegat di jalan sama oke, untuk suaminya misal. safety-nya itu ya, demi keamanan, kenyamanan gitu ya, Ya. secara psikis, oke. Mm-mm. Dok, kalau layanan seperti itu, apa? Itu bisa ditanggung BPJS atau nggak sih? Atau itu bisa, atau murni umum, termasuk semua pemeriksaan, lab-lab dan sebagainya? Oke. Untuk pendanaan ini udah ada Permenkes nomor 38 Oke. tahun 2022 yang dia keluar bulan Desember 2022 ya, baru itu. Jadi, Baru ya? Heeh. jadi untuk kasus-kasus yandokum di situ disebutkan kasus-kasus yandokum ya, pelayanan kedokteran hukum yang dikerjakan oleh spesialis forensik medico legal beserta tim yandokum itu yang kasus-kasus pidana ya, kasus-kasus pidana baik itu visum hidup atau jenazah itu dia kalau untuk yang rumah sakit umum pusat itu dia dibiayai oleh APBN. Oke. Kalau RSUD dia dibiayai oleh APBD. Tapi bisa juga nanti dari RSUD dibiayai APBN juga bisa, tergantung nanti persuratannya, mungkin perintah dari atas. Mungkin untuk Pakai yang kasus-kasus apa? yang dia Khusus ya? nasional, misal seperti pembunuhan siapa gitu kan yang terkenal Oke. gitu kan. Nah, Itu sudah yang levelnya udah high level gitu ya ya. gitu. Tapi pada intinya kita sudah mulai jalan kan kayak pelecehan gitu kan, jam kosos ya. Oke, oke. Kosos ya, itu di cover. Hmm. Di cover. Cuman masalahnya saya dilapori masalahnya adalah saya dilapori oleh bagian keperawatan dan mutu, bidang keperawatan dan mutu itu. Dia ngomong ke saya, "Dok, ini banyak loh Dok kasus-kasus yang dia itu pelecehan atau penganiayaan oleh suaminya atau siapa gitu, dia itu malah nggak mau pakai jam sos. Oke. Malah maunya umum gitu kan. Tuh. Alasannya karena takutnya nanti malah terekspos gitu katanya. Oh, oke. Padahal kan enggak sebenarnya. Enggak, dia Ketakutannya dia sendiri mereka malu mungkin, gitu, ya. dia malu, dia mau periksa, tapi dia malu kalau nanti pakai jaminan itu malah lebih terekspos keluar. Padahal enggak, itu enggak ada hubungannya sama sekali. Dia mereka memang jam kesos jelas tahu, pasti datanya harus tahu. Cuman Iya, betul. cuman itu kan mereka juga tahu kalau itu kan kerahasiaan dari Pasien ya. seorang pasien gitu ya. Jadi nggak akan terus diekspos gitu. Ya karena mungkin kalau pakai jaminan kan harus rujukan ya Dok, rujukan. Kalau jam kesos enggak. Oh gitu ya, Kalau yang bisa langsung kasus-kasus ya. itu bisa langsung. Bisa langsung ya. Ya, jadi dia nggak oke. perlu, dia bukan kasus yang seperti bukan Yang rutin penyakit gitu BPJS, ya, oke, bukan seperti tercover gitu ya. penyakit BPJS yang dia harus Berjenjang gitu. berjenjang FKTP. Yap. Ini enggak, kalau dia kasus pelecehan seksual, kekerasan, KDRT gitu dia bisa langsung nanti di cover jam kesos. Oke. Terus nanti itu prosesnya berarti lapornya ke jam kesos dulu gitu ya. Terus nanti baru ke sini gitu. Enggak, itu nanti bisa langsung ke sini. Oke. Jadi prosesnya itu misal pasien yang kasus seperti itu ya, itu nanti kan langsung ke sini ke RSUD. Nanti untuk penggantian dari jam kesos itu nanti dari pelaporan yang menguruskan. Oke, jadi secara administrasi Udah nanti tetap beres. udah beres ya, udah langsung beres. dikerjakan semua di rumah sakit gitu. Iya. Oke, nah mungkin ini nih Dok, informasi-informasi seperti ini yang mungkin kita perlu sampaikan juga ke masyarakat umum ya, Iya, harus, bahwa nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut nanti akan gimana gitu, karena mungkin kalau masyarakat umum mengalami gitu ya, tetangga kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan seperti ini, apalagi sampai dengan merugikan kita, ini alangkah baiknya untuk segera bisa diproses gitu ya Dok. Betul, Karena itu berkaitan dengan kita loh ya. Misalnya kayak ada kekerasan secara fisik mungkin ya kan. Jadi kita kayaknya mesti cepet-cepet gitu. Kalau bahasa sekarang apa sat-set das-dus gitu ya. Ayo cepet segera kita mator, kita bisa ke rumah sakit, kita bisa lapor gitu apa yang terjadi sama kita. Dan kayaknya
jangan takut gitu ya. Jangan takut. Satu, kerahasiaan aman gitu ya dok ya, pasti di tangan orang yang tepat di rumah sakit gitu. Yang kedua, dari sisi keamanan yang lain-lain juga pastinya sudah kita prediksi ya dok, kita perkirakan gitu ya. Dan kita memastikan bahwa hal-hal yang kurang baik akibat dari apa yang barusan terjadi itu kita bisa minimalkan gitu ya dok ya. Betul. Intinya jangan takut untuk bisa segera laporan ke rumah sakit. Dan ternyata sekarang karena sudah ada Dokter Riza nih ya, buat para sahabat dan mitra sejati, jangan khawatir, don't worry. Kalau ada sesuatu terjadi dalam hal ini kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang lain-lain yang tadi udah disampaikan, don't worry, langsung ke sini. Nggak usah pusing pakai aduh nggak punya duit banyak gitu ya, bawa kartu udah ke sini selesai. Gitu ya dok ya. Betul. Harapannya kita bisa bantu supaya masyarakat warga Bantul ini khususnya ya dok ya, ini merasa lebih aman dan nyaman gitu. Saya mau balik lagi ke syarat gitu. Kalau kita mau lapor, kan tadi dokter ngendiko udah langsung datang aja gitu ya, langsung datang aja, nanti daftar gitu ya. Daftar ini berarti langsung ke SPFM gitu ya tujuannya. Kalau di jam kerja, kalau di jam kerja dia bisa langsung ke poliklinik forensik dan mediko legal. Oke. Ya. Tapi kalau terus yang kedua, kalau dia di luar jam kerja, itu dia lewatnya instalasi gawat darurat. Nanti dari IGD dokternya IGD yang konsul ke saya per telepon atau lewat WhatsApp itu. Nah, tapi tergantung juga kasusnya Mbak. Misal dia jam kerja, misal dia penganiayaan dan berat gitu kan, dan dia butuh penanganan kegawat daruratan, ya dia tetap di IGD. Kalau di jam kerja nanti saya yang turun ke IGD. Gitu saya dikonsuli, saya ke IGD. Tapi kalau dia keadaan umumnya baik gitu kan, tidak ada kegawat daruratan medis ya, langsung ke daftar ke poli forensik mediko legal. Forensik dan mediko legal. Gitu. Ada persyaratan khusus nggak dok, atau batasan-batasan tertentu selain yang barusan ini tadi? Kalau ada orang yang mau kesini periksa, atau hanya cukup dengan itu aja? Kalau kondisinya bagus tapi dia mengalami hal-hal itu langsung langsung ke poliklinik kalau dia di jam kerja, atau ada yang lain? Artinya kekhususan tertentu supaya orang yang mengalami itu kesini udah clear gitu, jelas. Nggak ada ya. Artinya nggak sulit gitu ya. Nggak sulit ya. Jadi mungkin yang bikin sulit, yang bikin orang nggak mau kesini padahal mengalami itu mungkin adalah mindsetnya sendiri ya, mungkin secara psikis ya. Kalau letaknya dok di poliklinik untuk forensik mediko legal, itu di sebelah mana dok? Itu di lantai 2. di lantai 2 di poli, namanya poli forensik dan mediko legal. Itu berdampingan persis dengan poli kulit dan kelamin. Kemudian sebelahnya lagi ada poli spesialis jiwa. Kemudian ada poli umum. Ya, kemudian ruangan kita. Ya, ini PKRS. Berarti yang timur itu ya dok ya? Sebelah timur sebelah itu ya. Yang sebelah timur. Dok, kalau ada orang yang melaporkan kejadian seperti itu di puskesmas atau di PPK 1 gitu, terus itu yang di sana gimana itu dok? Bisa langsung mereferral atau dari per instansi, atau langsung orangnya datang langsung ke sini dok? Sebaiknya kalau dia masih jam kerja, jika dia datang ke puskesmas, ya kalau anjuran saya langsung suruh ke sini aja. Jadi nggak usah perlu pakai surat rujukan dan sebagainya, nggak apa-apa. Karena itu bisa langsung dikerjakan itu tadi ya, nggak usah pakai ya. Atau nanti kalau di luar jam kerja ya ke IGD, supaya nanti dari IGD yang konsul ke saya. Karena kan mungkin bisa terjadi laporan itu bisa muncul di PPK 1 karena kan mungkin orang jauh banget sampai ke rumah sakit gitu, atau pas kejadian mungkin malam-malam rumahnya deketnya sama PPK 1 misalnya gitu. Nah itu kan mungkin udah langsung cepet-cepet aja dibawa ke situ gitu. ya. Itu mungkin ada ya, tergantung kegawat daruratannya tadi ya, gawat daruratan medis gitu ya. Kalau dia ada kegawat daruratan ya sebaiknya dibawa langsung ke IGD gitu ya, untuk kegawat daruratan medis. Kalau misal mereka ke puskesmas, nanti kalau mereka nggak bisa menangani kan juga nanti pasti dirujuk ke IGD juga gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang
yang dia nggak ada kegawat daruratannya, tapi dia di luar jam kerja ya tetap ke IGD juga sih sebenarnya. Cuman lebih baik dia ke RSUD saja karena sudah ada spesialis forensik dan medico legal. Yang menangani itu gitu ya. Karena gini, Iya. karena nanti itu kan hubungannya dengan pelayanan kedokteran hukum ya, untuk membuat visum. Karena kalau nanti di puskesmas kan mereka kan dokter umum ya, maksudnya ya bisa sih di sana bisa, cuman nanti untuk pembuatan visumnya nanti beda dengan pembuatan visum yang saya format dari saya beda. Oke. Gitu. Artinya lebih detail, lebih spesifik yang di tempat jenengan mestinya Ya, ya, karena harusnya memang sih. ini ya karena ya itulah bedanya gitu ya. Iya. Ya, dokter, mungkin sebelum kita nanti closing, ada nggak pesan-pesan khusus gitu yang mau disampaikan buat masyarakat Bantul khususnya dalam hal ini, dalam hal kita membuka layanan ini gitu. Oke. Untuk pesan-pesan pada masyarakat di Bantul yang menggunakan jasa pelayanan dari RSUD Panembahan Senopati Bantul, jadi saya memberikan informasi untuk masyarakat yang mendapatkan kasus-kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Jangan takut untuk langsung datang ke RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk mendapatkan pemeriksaan, Ya. supaya lebih cepat untuk diperiksa, lebih baik dan lebih valid bukti-buktinya gitu. Oke. Iya. Apalagi untuk pemrosesan selanjutnya Pemeriksaan gitu ya. ya, jangan takut. Dan tadi sudah saya jelaskan masalah pembayaran pasti akan nanti dari jam kesosis. Ya. Bisa di cover dari jam Bisa, kesos ya. bisa di-cover. Oke. Ya. Untuk poliklinik sendiri dari hari Senin sampai Sabtu open terus di pagi Ya, di jam kerja di ya? jam kerja dari hari Senin sampai sampai dengan Sabtu. Sabtu. Oke. Sesuai dengan pendaftaran tutupnya ya, karena kan Iya. yang beda hari Jumat lebih cepat ya. Iya, Cuma selesai lebih cepat. pendaftarannya Sabtu lebih juga- cepat ya. Sabtu juga lebih setengah cepat. hari gitu ya, Dok. Iya. Cuma sampai sebelum jam 12 kalau nggak salah itu. Kalau Ya? yang Sabtu, Mhm. Sabtu itu setengah 12, Jumat itu malah jam 10 karena mau Jumatan, Jumatan ya, Kemudian betul. kalau Senin sampai Kamis itu tutupnya jam 12 pendaftaran, setahu saya. Oke. Oke, dokter, terima kasih sekali untuk obrolan kita hari ini tentunya. Oke, terima kasih. Nanti Mbak mungkin akan ada lagi sesi kita ngobrol, Dok. Mungkin yang lebih detail lagi. Boleh. Ya. Jadi dokter siapin waktu buat kita podcast lagi di Warta Paseban ya, Dok ya. Ya, akan selalu saya siapkan, Siap. insya Allah ya. Oke, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Ini tadi kita ngobrolin tentang layanan forensik dan medico legal. Layanan baru yang sudah dibuka di RSUD Panembahan Senopati Bantul per Maret 2023. Banyak hal, banyak kasus, banyak kejadian yang sebenarnya bisa di follow up untuk pemrosesannya ya. Jangan takut, don't worry gitu ya. Karena di sini sudah ada dokter ahli forensik, spesialis forensik dan medico legal yang akan membantu dalam proses penyelesaian kasus-kasus yang mungkin dialami oleh para sahabat dan mitra sejati Panembahan Senopati Bantul. Oke, kita akan ketemu di Warta Paseban selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.